Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alfa Indonesia dari program studi Pendidikan Sejarah dengan NIM 288240006. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai 5 pendekatan dalam filsafat sejarah. Yang pertama adalah covering model atau CLM, lalu hermeneutika, historisme, narrativisme, dan yang terakhir ada postmodernisme. Nah, kelima pendekatan yang saya sebutkan tadi tentunya memiliki cara pandang yang berbeda dalam memahami masa lalu. Ada yang melihat sejarah itu seperti ilmu pengetahuan yang memang mencari hukum umum, ada yang melihat sejarah itu sebagai makna ya, atau lebih fokusnya itu ke tindakan manusia. Ada juga yang menganggap sejarah itu merupakan hasil interpretasi dan konstruksi narasi. Karena itu penting bagi kita semua untuk memahami kelebihan dan juga keterbatasan dari masing-masing pendekatan ini. Nah, kita masuk ke pendekatan yang pertama, yaitu covering law model. Jadi pendekatan CLM ini banyak dikaitkan dengan tokoh yang bernama Karl Hempel gitu. Jadi menurut CLM, suatu peristiwa sejarah itu dapat dijelaskan dengan mencari pola sebab akibat yang memang sifatnya itu umum gitu. Jadi sejarah itu dianggap bisa dijelaskan seperti layaknya ilmu alam. Nah, misalkan di sini sebagai contoh itu peristiwa Revolusi Perancis pada tahun 1789. Kalau misalkan kita memakai pendekatan CLM, kita itu akan melihat faktor-faktor seperti krisis ekonomi, kesenjangan sosial, dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan sebagai penyebab utama terjadinya revolusi. Dengan kata lain, ketika kondisi-kondisi seperti itu muncul, kemungkinan terjadinya revolusi juga akan semakin meningkat gitu. Jadi menurut saya di sini kelebihan CLM itu adalah penjelasannya yang memang cukup sistematis dan juga logis. Jadi kita itu bisa lebih mudah memahami hubungan antara sebab dan juga akibat setiap peristiwa gitu. Nah, namun di sini juga tentunya terdapat kelemahan untuk CLM ini. Kelemahannya yaitu kehidupan manusia itu seperti kita tahu ya, tidak sesederhana rumus-rumus ilmiah gitu. Jadi tidak semua peristiwa sejarah itu bisa dijelaskan hanya dengan hukum-hukum umum, karena memang setiap peristiwa itu kan memiliki konteks yang berbeda-beda. Oke, sekarang kita masuk ke pendekatan yang kedua, yaitu hermeneutika. Jadi kalau misalnya CLM tadi kan berusaha untuk menjelaskan penyebab dari suatu peristiwa ya. Nah, hermeneutika ini justru berusaha untuk memahami makna di balik tindakan manusia. Jadi tokoh yang sering dikaitkan dengan pendekatan hermeneutika ini adalah Wilhelm dan juga Hans Georg gitu. Jadi sebagai contoh, ketika kita mempelajari pergerakan nasional Indonesia, hermeneutika ini tidak hanya bertanya mengapa organisasi seperti Budi Utomo dan juga Syarikat Islam itu bisa memunculkan pergerakan gitu. Tapi di hermeneutika ini justru pertanyaannya, apa arti kemerdekaan bagi para tokoh-tokoh pergerakan tadi, dan apa nilai dari keyakinan apa nilai dan juga keyakinan yang mendorong mereka itu bisa berjuang sejauh itu gitu. Nah, untuk kelebihan itu sendiri, kelebihan dari pendekatan hermeneutika ini adalah kita itu bisa memahami sisi manusiawi dari sejarah gitu. Jadi kita tidak hanya melihat fakta-fakta yang sudah ada saja, tetapi juga bisa memahami cara berpikir pelaku-pelaku sejarah. Meskipun begitu, pendekatan ini juga cukup bergantung pada interpretasi dari peneliti, karena itu penafsiran satu sejarawan itu tentunya bisa berbeda dengan sejarawan lainnya gitu, dikarenakan memang berbeda pemikiran gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pendekatan berikutnya, yaitu historisme. Jadi historisme itu sangat dipengaruhi oleh salah satu tokoh yang bernama Leopold von Ranke. Jadi inti dari pendekatan historisme itu bahwa setiap peristiwa sejarah itu bersifat unik dan juga harus dipahami sesuai konteks zamannya. Nah, sebagai contoh kita ambil peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Peristiwa proklamasi itu tidak bisa dijelaskan hanya dengan teori-teori umum saja mengenai revolusi gitu. Kita itu kan harus memahami situasi-situasi krisis pada saat itu, seperti kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, lalu juga peran-peran dari golongan muda itu bagaimana, dan kondisi masyarakat Indonesia menjelang kemerdekaan itu bagaimana gitu. Jadi menurut saya kelebihan dari historisme ini adalah kemampuannya yang memang menghadirkan gambaran-gambaran sejarah yang lebih akurat gitu, karena sangat menekankan penggunaan sumber-sumber sejarah. Nah, tetapi di sini juga tentunya terdapat kelemahan-kelemahan. Salah satunya itu pendekatan ini terkadang terlalu fokusnya itu pada fakta-fakta khusus gitu, sehingga sulit sekali untuk melihat pola yang lebih luas.
Oke, pendekatan yang selanjutnya adalah narativisme yang banyak dikembangkan oleh tokoh yang bernama Hayden White. Jadi narativisme ini berpendapat bahwasanya sejarah itu tidak hanya berisi mengenai fakta-fakta yang sudah ada saja, tapi juga cerita itu bisa disusun langsung oleh sejarawan gitu. Jadi memang di sini itu maksudnya fakta yang memang sudah ada, tapi cara fakta tersebut disusun itu menjadi sebuah kisah akan mempengaruhi makna yang akan muncul gitu. Misalkan di sini kita akan mengambil peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Jadi seorang sejarawan itu bisa menulisnya sebagai kisah persatuan bangsa, namun sejarawan lainnya juga bisa menulisnya sebagai kisah perjuangan dari generasi muda gitu. Jadi pada dasarnya itu memiliki fakta yang memiliki dasar yang sama gitu ya, tetapi narasinya yang berbeda gitu. Nah, kelebihan dari pendekatan ini adalah mengingatkan kita bahwasanya sejarah itu tidak pernah sepenuhnya netral gitu. Namun kelemahannya juga di sini jika kita terlalu menekankan narasi yang tadi gitu ya, kita itu bisa kesulitan membedakan antara fakta dan juga interpretasi dari sejarawan itu sendiri. Oke, jadi pendekatan yang terakhir adalah postmodernisme. Jadi postmodernisme ini muncul sebagai kritik terhadap anggapan bahwasanya sejarah itu memiliki suatu kebenaran yang mutlak. Jadi tokoh-tokoh seperti Foucault itu berpendapat bahwasanya pengetahuan termasuk sejarah itu sering dipengaruhi oleh kekuasaan dan juga kepentingan tertentu. Contoh yang bisa kita ambil atau yang bisa kita lihat secara langsung pada sejarah kolonial. Jadi versi sejarah yang ditulis oleh pemerintah kolonial tentu saja berbeda dengan sejarah yang ditulis langsung oleh kaum nasionalis atau sejarah yang ditulis oleh masyarakat yang mengalami langsung penjajahan atau pelaku sejarah gitu. Jadi menurut saya kelebihan dari postmodernisme ini kemampuannya yang membuka ruang bagi suara-suara yang selama ini kurang didengar atau kurang diperhatikan gitu. Tetapi kalau misalkan pendekatan ini digunakan secara berlebihan, tentunya akan membuat semua kebenaran dianggap relatif sehingga sulit sekali menentukan mana fakta yang dapat dipercaya dan juga mana fakta yang tidak dapat dipercaya gitu. Jadi sulit. Oke, jadi kalau misalkan kita bandingkan secara langsung nih pendekatan-pendekatan kelima yang sudah saya jelaskan tadi, tentunya akan berbeda ya teman-teman. Pendekatan yang pertama itu adalah CLM. Jadi CLM itu kan tadi berusaha untuk menjelaskan sejarah itu melalui hukum-hukum umum dan juga hubungan sebab akibat. Lalu pendekatan yang kedua itu ada hermeneutika yang lebih fokusnya memahami makna dan juga tindakan manusia. Lalu yang ketiga ada historisme yang memang menekankan pentingnya konteks dan juga keunikan setiap peristiwa. Lalu yang keempat ada narativisme yang melihat bagaimana fakta sejarah itu disusun menjadi cerita. Lalu yang terakhir ada postmodernisme yang mempertanyakan siapa yang menulis sejarah dan kepentingan apa yang ada di balik cerita tersebut gitu. Jadi menurut saya tidak ada satupun pendekatan yang paling benar dan tidak ada satupun pendekatan juga yang paling salah gitu. Jadi karena setiap pendekatan itu memiliki kelebihan sekaligus keterbatasannya masing-masing. Justru dengan kita menggabungkan berbagai perspektif tersebut, kita itu bisa memperoleh pemahaman sejarah yang lebih lengkap lagi. Jadi sebagai penutup, filsafat sejarah itu tentunya menunjukkan bahwa memahami masa lalu itu bukanlah pekerjaan yang sederhana gitu ya teman-teman. CLM tadi kan membantu kita untuk memahami sebab dan juga akibat, lalu hermeneutika itu membantu kita untuk memahami makna tindakan manusia, lalu historisme itu mengajarkan pentingnya konteks, narativisme itu mengingatkan bahwasanya sejarah itu selalu disampaikan melalui cerita, lalu juga sedangkan yang terakhir itu ada postmodernisme, itu mengajak kita lebih kritis lagi terhadap berbagai versi sejarah yang ada gitu. Karena itu seorang sejarawan itu tidak cukup hanya mengumpulkan fakta-fakta yang sudah ada saja gitu, tapi juga harus mampu nih menafsirkan, lalu juga mengkritisi dan memahami berbagai sudut pandang yang muncul dalam sebuah peristiwa sejarah. Ya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai kelima pendekatan dalam filsafat sejarah tadi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.